Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emanuela. Sekarang saya akan mempresentasikan jurnal tentang imunisasi yang berjudul Faktor yang berhubungan dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi tahun 2017. Nah, jurnal ini ditulis oleh Nurul Hidayah, Heti Maria Sihotang, dan Wanda Lestari. Nah, imunisasi merupakan bentuk intervensi kesehatan yang sangat efektif dalam menurunkan angka kematian bayi dan balita. Nah, dengan melakukan imunisasi, banyak penyakit yang dapat terhindar, misalnya seperti TBC, difteri, hepatitis B, tetanus, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa imunisasi ini penting? Imunisasi penting dapat dilihat dari ketika seorang anak meninggal karena penyakit yang seharusnya bisa dicegah oleh imunisasi. Nah, tujuan dari imunisasi itu sendiri adalah untuk memberikan kekebalan terhadap tubuh anak. Nah, cara imunisasi adalah dengan memberikan vaksin. Nah, vaksin itu berasal dari bibit penyakit tertentu yang dapat menimbulkan penyakit namun dilemahkan terlebih dahulu sehingga vaksin ini aman bagi keberlangsungan hidup manusia. Nah, sekitar 27 juta anak di seluruh dunia belum mendapatkan imunisasi secara rutin, mengakibatkan 2 juta kematian per tahun. Nah, rata-rata imunisasi di Indonesia pada tahun 2005 sekitar 72% dan digolongkan sangat rendah. Nah, vaksin ini menyelamatkan jutaan jiwa anak-anak dalam 3 dekade terakhir. Nah, target cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia adalah 91,5%. Namun, hanya 82,1% yang terlaksana. Nah, kenapa kita harus membawa anak kita untuk imunisasi sesuai jadwal agar pembentukan antibodinya itu secara optimal. Nah, jadwal-jadwal imunisasi ini dibuat oleh Kementerian Kesehatan RI. Nah, biasanya imunisasi dilaksanakan di posyandu. Nah, posyandu ini ada di berlokasi di setiap desa, kelurahan, RT, RW maupun dusun. Nah, biasanya meskipun ada posyandu, tapi banyak ibu yang tidak datang. Nah, itu bisa dikarenakan sang ibu harus pergi bekerja karena kan banyak yang bekerja di pagi hari. Nah, mereka sibuk bekerja dan kurang memperhatikan kesehatan anaknya sehingga mereka tidak pergi ke posyandu untuk imunisasi. Nah, dukungan keluarganya pun juga penting. Jika keluarganya kurang mendukung, maka sang ibu pun tidak termotivasi untuk membawa anaknya imunisasi. Nah, lalu banyak juga orang tua yang khawatir karena efek samping dari vaksin. Nah, peran petugas imunisasi itu adalah memberikan pengetahuan dan informasi agar para ibu juga tidak berpikiran negatif. Nah, menurut hasil penelitian di wilayah kerja Puskesmas Langsat Pekanbaru, di situ tertulis bahwa faktor pengetahuan ibu yang kurang, sikap ibu yang negatif, keterbatasan waktu, pekerjaan, informasi tentang posyandu, kualitas pelayanan kesehatan dan dukungan keluarga, juga komposisi vaksin adalah salah satu adalah beberapa faktor mengapa ibu tidak pergi ke posyandu untuk membawa anaknya imunisasi. Nah, di Kota Pekanbaru sebesar 79,8% anak diberikan imunisasi. Nah, ini tuh tidak mencapai cakupan imunisasi dasar lengkap yang ditargetkan oleh pemerintah, yaitu 91,5%. Nah, berdasarkan fenomena-fenomena tadi, diketahuilah bahwa keterbatasan waktu, dukungan keluarga, informasi, dan komposisi vaksin ini berhubungan dengan pemberian imunisasi pada bayi. Sehingga peneliti ini tertarik untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi tahun 2017. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian metode penelitian. Nah, jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
dengan desain penelitian cross-sectional. Nah, data diperoleh menggunakan kuesioner dengan subjek penelitian yaitu ibu yang memiliki anak berusia 9 bulan sampai kurang dari 1 tahun. Sekarang kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Dalam bagian ini terdapat 2 analisa, yaitu analisa secara univariat dan bivariat. Sekarang kita membahas bagian analisa univariat. Nah, diketahui pada tabel 1.1 yaitu distribusi frekuensi responden berdasarkan keterbatasan waktu, terdapat sebanyak 49 responden mengatakan bahwa waktu mereka terbatas dengan persentase 53,8%, dan dengan waktu yang tidak terbatas memiliki 42 responden dengan persentase 46,2%. Nah, jika dilihat dari tabel 1.1 dapat digambarkan bahwa mayoritas responden memiliki keterbatasan waktu yaitu sebanyak 49 orang dengan persentase 53,8%. Nah, sekarang adalah tabel yang kedua. Tabel 1.2 distribusi frekuensi responden berdasarkan dukungan keluarga. Yang pertama, keluarga tidak mendukung. Ada sebanyak 48 responden dengan persentase 52,7%. Dan yang kedua, keluarganya mendukung dengan 43 responden dan persentase 47,3%. Nah, berdasarkan tabel 1.2 dapat digambarkan bahwa mayoritas responden tidak mendapatkan dukungan keluarga, yaitu sebanyak 48 orang atau persentasenya 52,7%. Nah, untuk tabel yang ketiga, tabel 1.3 distribusi frekuensi responden berdasarkan informasi. Nah, untuk yang pertama adalah tidak pernah mendapatkan informasi, itu sebanyak 55 responden, yaitu memiliki persentase 60,4%. Dan yang kedua, pernah mendapatkan informasi, yaitu sebanyak 36 responden dengan persentase 39,6%. Nah, berdasarkan tabel 1.3 dapat kita lihat bahwa mayoritas responden tidak pernah mendapatkan informasi, yaitu sebanyak 55 orang atau dengan 60,4%. Nah, untuk tabel yang keempat, yaitu tabel 1.4, distribusi frekuensi responden berdasarkan komposisi vaksin. Yang pertama, tidak tahu komposisi vaksin, yaitu sebanyak 58 responden dengan 63,7% presentasinya. Dan yang kedua, mengetahui komposisi vaksin dengan responden sebanyak 33 responden dengan presentase 36,3%. Nah, berdasarkan tabel 1.4 dapat digambarkan bahwa mayoritas responden menyatakan tidak mengetahui tentang komposisi vaksin sebanyak 58 orang atau 63,7%. Nah, untuk tabel yang kelima, tabel 1.5 distribusi frekuensi responden berdasarkan kelengkapan imunisasi dasar. Nah, untuk yang pertama, imunisasi dasar tidak lengkap memiliki 52 responden dengan persentase 57,1%. Dan yang kedua, memiliki imunisasi dasar lengkap dengan responden 39 responden dengan persentase 42,9%. Nah, berdasarkan tabel 1.5 ini dapat digambarkan bahwa mayoritas responden memiliki imunisasi dasar tidak lengkap, yaitu sebanyak 52 orang atau 57,1%. Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisa bivariat. Nah, untuk tabel 2.1 ada di sini, yaitu korelasi hubungan keterbatasan waktu dengan pemberian imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Sumbansari Pekanbaru tahun 2017. Nah, berdasarkan tabel 2.1 ini terdapat 91 responden dengan 49 diantaranya memiliki waktu yang terbatas. Nah, di antara 49 orang ini, 36 diantaranya memberikan imunisasi dasar tidak lengkap dan 13 diantaranya memberikan imunisasi dasar lengkap. Nah, untuk 42 orang responden yang memiliki
waktu tidak terbatas, 16 diantaranya memberikan imunisasi dasar tidak lengkap dan 26 diantaranya memberikan imunisasi dasar lengkap. Nah, dari hasil uji statistik diperoleh p-value yaitu 0,01 kurang dari 0,01. Artinya bahwa terdapat hubungan antara keterbatasan waktu dengan pemberian imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Sumbansari Pekanbaru tahun 2017. Nah, keterbatasan waktu ini merupakan kendala orang dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Orang terlalu sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pemeriksaan kesehatan. Nah, untuk tabel 2.2 yang ada di sini merupakan korelasi hubungan dukungan keluarga dengan pemberian imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Sumbansari Pekanbaru tahun 2017. Nah, berdasarkan tabel 2.2 ini, terdapat 91 responden dengan 48 diantaranya tidak didukung oleh keluarganya. Nah, dari 48 orang ini, terdapat 34 orang yang memberikan imunisasi dasar tidak lengkap dan 14 orang diantaranya memberikan imunisasi dasar lengkap. Nah, untuk 43 orang lainnya yang didukung oleh keluarganya, terdapat 18 orang memberikan imunisasi dasar tidak lengkap dan 25 orang memberikan imunisasi dasar lengkap. Nah, dari hasil uji statistik diperoleh p-value 0,010 kurang dari 0,01. Artinya bahwa terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan pemberian imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Sumbansari Pekanbaru tahun 2017. Nah, bentuk dukungan ini merupakan penyediaan materi yang dapat memberikan pertolongan langsung seperti pemberian uang, pemberian barang, makanan, serta pelayanan. Nah, untuk tabel 2.3 yang ada di sini merupakan korelasi hubungan informasi dengan pemberian imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Sumbansari Pekanbaru tahun 2017. Nah, berdasarkan tabel 2.3 ini dapat dilihat bahwa 91 responden dari 91 responden ini terdapat 55 orang yang tidak pernah mendapatkan informasi, sebanyak 23 orang memberikan imunisasi dasar tidak lengkap dan sebanyak 32 orang memberikan imunisasi dasar lengkap. Lalu 36 orang lainnya yang pernah mendapatkan informasi, sebanyak 29 orang memberikan imunisasi dasar tidak lengkap dan sebanyak 7 orang memberikan imunisasi dasar lengkap. Nah, dari hasil uji statistik diperoleh p-value yaitu 0,001 kurang dari 0,01. Artinya bahwa terdapat hubungan antara sumber informasi dengan pemberian imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Sumbansari Pekanbaru tahun 2017. Nah, informasi kesehatan tentang imunisasi ini berkaitan dengan tempat pelayanan imunisasi. Nah, bagi orang tua yang memiliki banyak informasi positif tentang imunisasi ini, maka mereka akan memberikan imunisasi dasar lengkap kepada bayinya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel keempat, yaitu tabel 2.4 yang ada di sini, yaitu korelasi hubungan komposisi vaksin dengan pemberian imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Sumbansari Pekanbaru tahun 2017. Nah, untuk berdasarkan tabel 2.4 ini dapat dilihat dari 91 responden terdapat 58 orang yang tidak mengetahui komposisi vaksin. Di antaranya terdapat 41 orang diantaranya melakukan imunisasi dasar tidak lengkap dan 16 di antara mereka melakukan imunisasi dasar lengkap. Nah, lalu 33 orang lainnya yang mengetahui komposisi vaksin, 10 diantaranya memberikan imunisasi dasar tidak lengkap dan 23 diantaranya memberikan imunisasi dasar lengkap. Nah, dari hasil uji statistik terdapat p-value yaitu 0,0000, yaitu kurang dari 0,01. Artinya bahwa terdapat hubungan antara komposisi vaksin dengan pemberian imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Sumbansari Pekanbaru tahun 2017. Nah, komposisi vaksin ini terkadang memberikan dampak KIPI
kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, pada bayi ini biasanya. Sehingga ini mempengaruhi ibu untuk memberikan vaksin pada bayi dan mereka berpikiran negatif tentang vaksin. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan keterbatasan waktu, informasi, dukungan keluarga, dan komposisi vaksin dengan pemberian imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Sumbansari tahun 2017. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.